كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk saling tawasau bil haqq, tawasau bis sabr. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, memberikan ilmunya kepada kita, dan senantiasa mempersatukan kita dengan saudara-saudara seiman kita dimanapun mereka berada. Teman-teman yang dimuliakan Allah, di antara nubuat, kebenaran dari risalah yang dibawa oleh Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Palestina, bahwasanya Palestina itu adalah negeri yang akan menjadi bumi terakhir di akhir zaman. Dan dalam banyak hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman, akan datangnya tanda-tanda hari kiamat, maka di antara tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW, nanti tempat akhir dari iman itu berada di negeri Palestina. Ada beberapa hadis yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani di dalam kitab beliau Silsilah Al-Hadits As-Sahihah di nomor hadis yang ke-3202, bahwasanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Maka sebaik-baik penduduk bumi adalah orang-orang yang mendiami tempat hijrahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu yang tersisa di muka bumi hanyalah orang-orang yang jahat. Bumi kemudian menolak mereka. Allah menganggap mereka itu kotor dan api akan menggiring mereka bersama para kera dan babi. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita bahwasanya sebaik-baik penduduk bumi adalah orang-orang yang akan mendiami tempat hijrahnya Ibrahim. Sementara dalam hadis yang lainnya kita mengetahui bahwasanya di antara tempat hijrahnya Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama Lut, keponakan beliau, itu adalah negeri Palestina. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Palestina disebutkan walaupun secara tidak langsung oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik tempat penduduk bagi penduduk bumi, yaitu orang-orang yang mendiami tempat hijrahnya Ibrahim. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah memberitahukan kepada Isa, ini tentang hadis yang berkaitan dengan tanda hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, Allah memberitahukan kepada Isa, putra Maryam, dengan firman-Nya, kata Allah, tiada seorang pun yang akan mampu melawan Dajjal. Karena itu, bawalah hamba-hambaku yang baik, yang soleh ke Gunung Tur. Sedangkan Gunung Tur itu, kata para ulama, merupakan bagian dari negeri Syam. Meskipun memang sebagian ulama menyebutkan ia berada tidak persis di dalam Palestina, tetapi Gunung Tur itu berada di negeri Syam, negeri yang diberkahi sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya pada video yang lalu sudah kita sebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hadis-hadis ini saling menguatkan tentang peristiwa terjadinya hari kiamat. Bahkan di hadis yang terakhir yang baru saya bacakan tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti berfirman memerintahkan Isa putra Maryam untuk membawa hamba-hamba Allah yang saleh ke Gunung Tur. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Palestina akan menjadi bumi hijrah di akhir zaman. Ya, bahkan nanti huru-hara di akhir zaman itu terjadi di negeri Syam. Bahkan datang kepada kita hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Sahih Sunan Abi Daud
bahwasanya Abdullah bin Hawalah Al-Azdi berkata, Rasulullah SAW mengutus kami untuk mencari harta rampasan perang dengan berjalan kaki. Namun kami kembali pulang tanpa membawa hasil. Beliau, Rasulullah, melihat wajah kami yang pucat kelelahan. Maka beliau segera berdiri dan berdoa, Ya Allah, janganlah engkau bebankan mereka kepadaku sehingga aku tidak mampu menanggung kebutuhan hidup mereka. Jangan pula engkau serahkan mereka kepada diri mereka sendiri sehingga mereka tidak mampu menanggung kebutuhan hidup mereka. Dan jangan pula engkau menyerahkan mereka kepada orang lain sehingga orang-orang tersebut lebih mementingkan diri sendiri atas nasib kebutuhan hidup mereka ini. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan telapak tangannya di atas kepalaku, lantas beliau bersabda, Wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kekhilafahan telah turun di bumi Al-Maqdis, maksudnya Baitul Maqdis di Palestina, maka itu pertanda telah dekatnya berbagai goncangan, kegundah gulanaan, dan peristiwa-peristiwa besar. Kata Rasulullah, bagi umat manusia, kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tanganku kepada kepalamu ini. Nah, hadis yang terakhir ini, sekali lagi bahkan Rasulullah SAW menyebutkan kepada sahabat ini bahwasanya apabila melihat kekhilafahan telah turun di bumi Al-Maqdis. Ini berarti nanti terjadi ketika zaman Imam Mahdi memimpin keadilan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tiga hadis ini menunjukkan kepada kita tentang bisyarah, ya, kabar gembira sekaligus nubuat dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tentang bumi yang diberkahi, yaitu bumi Palestina. Maka cukuplah bagi kita teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kemuliaan sekali lagi di antara sekian banyaknya kemuliaan Palestina, negeri Syam, di mana Palestina termasuk di dalamnya yang dikabarkan oleh junjungan kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi kewajiban bagi kita untuk senantiasa ikut serta minimal dalam doa-doa kita terhadap Palestina dan keikutsertaan kita dalam harta-harta kita serta perjuangan kaum muslimin dimanapun mereka berada terhadap saudara-saudaranya yang sedang dizolimi di negeri Palestina. InsyaAllah di kesempatan berikutnya kita masih melanjutkan tentang pembahasan ini. Wallahu waliyut taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.